Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Fokus Group Discussion 5 ingin menyampaikan tugas kami. Di sini adalah E-bar atau Energy Bar. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota Helena Lila, Mariza Katriona, Renanda Wafi, saya Samuel Tanaka, Talita Gahlu, dan Tufail Rafino. Apa itu E-bar? E-bar merupakan makanan energy bar yang dia itu fungsinya sebagai pengganti makanan pokok gitu, tapi dia tinggi protein. Pernah nggak sih kita nggak sempat atau ngelewatin sarapan gitu, atau bahkan sering? Jadi di sini kita memperkenalkan ibar, yaitu produk yang tinggi protein dan kaya akan serat dan memiliki kemampuan untuk menyerap secara lambat supaya tubuh tubuh kita ketika mengkonsumsi ibar ini melakukan penyelamat penyerapan nutrisi yang lebih optimal. Jadi ibar ini bisa berfungsi sebagai pengganti nasi. Kenapa? Satu, karena ibar ini tinggi akan serat. Ibar ini memiliki serat yang berasal dari sayur dan buah-buahan yang bisa diringkas dalam satu produk sehingga ramah untuk pencernaan. Dan yang kedua, alasannya adalah tinggi protein. Kenapa? Karena protein yang dipakai di dalam ibar ini 100% protein nabati sehingga lebih aman bagi tubuh dan minim lemak jenuh tapi tinggi lemak sehat seperti omega 3. Alasan yang ketiga adalah ibar ini dapat membuat konsumennya lebih lebih lama kenyangnya gitu. Jadi ibar ini diformulasi dari kombinasi protein, karbohidrat dan lemak tak jenuh dan juga serat dalam komposisi yang optimal supaya penyerapan nutrisinya ketika di dalam sistem pencernaan kita lebih baik gitu. Kemudian, untuk target pasar dari Ibar ini adalah di usia 15 sampai dengan 50 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Dan diharapkan bisa mendapat penghasilan 0 sampai dengan 10 juta per bulannya. Juga ditargetkan kepada orang-orang yang memiliki gaya hidup menginginkan mengkonsumsi karbohidrat secara rendah, kemudian juga ingin mengurangkan berat badannya atau mempertahankan berat badannya. Kemudian juga tidak ingin melewatkan sarapan karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ibar ini memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi sehingga bisa menggantikan makanan pokok. Kemudian lokasi geografisnya itu di seluruh wilayah Indonesia. Juga preferensi itu mengutamakan kesehatan, menurunkan dan mempertahankan berat badan serta selektif terhadap makanan dan minuman. Kemudian berikut adalah peluang target pasarnya. Di tempat dalam urutan pertama yaitu ditargetkan kepada usia 26 sampai dengan 32 tahun. Sampai dengan 30 tahun yaitu sebesar 32%, dan posisi paling rendah yaitu di usia 41 sampai dengan 50 tahun yaitu sebesar 8%. Selanjutnya, apa-apa saja yang harus dilakukan dalam penerapan bisnis ini? Yang pertama, pembentukan tim berupa pembagian peran-peran dari tiap orang pada bisnis kali ini. Yang kedua, melakukan survei pasar berupa riset target pasar, keinginan produk, harga, distribusi untuk pasar. Yang ketiga, melakukan formulasi resep, yaitu yang telah disesuaikan dengan hasil survei pasar dan membentuk serta menampung inovasi-inovasi lainnya. Yang keempat, fase tester, yaitu memberikan tester kepada orang-orang terdekat dan mencari saran improvisasi sebelum benar-benar dijual ke masyarakat. Yang kelima, penataan sosial media seperti media sosial Instagram dan juga ojek online, GrabFood, dan GoFood. Selanjutnya, peluncuran produk. Di masa ini, tidak hanya sekedar melakukan penjualan produk, tapi juga aktif melakukan promosi di sosial media.
Lalu, resiko bisnis yang akan dihadapi pada bisnis IBAR kali ini, yang pertama persaingan yang ketat, mengingat banyaknya energi bar yang sudah beredar di masyarakat, lalu biaya produksi yang tinggi seperti kacang almond, susu almond, dan lain-lain, kemudian perubahan tren pasar, regulasi yang ketat dari pemerintah, serta ketergantungan terhadap bahan-bahan yang mahal tersebut. Kemudian berikut ada rancangan dari keuangan energi bar yang kami buat. Energi atau protein bar dibutuhkan bahan seperti rolled oats, selai kacang madu, bubuk protein, ekstra vanila, dan garam, dan biayanya sebagian berikut. Kemudian untuk lain-lain seperti packaging, marketing, dan cadangan biaya ada di biaya sebagai berikut, dan totalnya sejumlah 493.000. Next. Kesimpulannya, e-bersih pengganti nasi ini adalah produk sehat praktis yang tinggi protein, serat, dan lemak sehat. E-bar cocok untuk segala jenis kalangan masyarakat dengan berbagai jenis usia. Nantinya e-bar akan dipromosikan melalui media sosial Instagram dan juga ojek online. Dengan berbagai analisis risiko, diharapkan bisnis e-bar dapat bisa diluncurkan di masyarakat. Selanjutnya, terdapat beberapa referensi yang kami gunakan mengenai dasar-dasar dari kewirausahaan dan startup. Dari video yang pertama, yang berjudul Menkominfo, Anak Muda Ayo Bangun Startup, inti dari video tersebut adalah startup adalah salah satu cara untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Permasalahan di sini mengacu pada permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Lalu dijelaskan juga bahwa startup ini sangat disarankan untuk anak-anak muda agar dapat terus berkreasi terhadap usaha-usaha. Lalu selanjutnya terdapat video Jack Ma motivational video Believe in Your Dreams, inspirational speech, startup stories. Di sini Jack Ma menjelaskan bahwa dalam melakukan startup atau kewirausahaan diperlukan adanya proses dan usaha yang tidaklah singkat dan mudah. Kegagalan dalam berusaha adalah hal yang sangat lumrah dan memang diperlukan untuk meraih mimpi dari usaha tersebut. Next. Lalu terdapat video yang berjudul Mark Zuckerberg Inspirational Speech, Keep Moving Forward, Motivational Video, Startup Stories. Di video kali ini, Mark Zuckerberg berkata bahwa dalam membuat suatu usaha diperlukan adanya pemikiran logis dan kritis untuk membangun masa depan yang penuh dengan inovasi. Lalu pada video selanjutnya, yaitu yang berjudul Mycotech, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam membuat suatu usaha sangat diperlukan adanya kreativitas dan kemampuan menganalisis merupakan hal yang penting. Lalu permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar dapat diselesaikan dengan produk kewirausahaan yang kita buat sehingga produk tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah referensi tambahan dari video yang telah kami pilih, yaitu video pertama dengan narasumber Marcus Whitney. Di sini salah satu kunci sukses dalam berwirausaha adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ia mengakui bahwa perjalanan menjadi pengusaha tidak selalu mulus. Namun, dengan terus belajar dan berkembang, setiap pengusaha dapat mencapai kesuksesan yang diinginkan. Lalu di video kedua dengan narasumber Erick Thohir, beliau mengatakan sebagai generasi muda sudah sepantasnya untuk mencoba berusaha agar dapat menaikkan kualitas UMKM dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Lalu di video ketiga yaitu videonya Ide Wirausaha, di sini disampaikan oleh beliau sebenarnya kita bisa memulai bisnis dengan hanya modal 0 rupiah, yaitu dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang diolah kembali sehingga memiliki nilai jual. Lalu video keempat dari videonya Raja Ngemil, di sini dengan modal uang terakhir pun bisa menghasilkan suatu usaha yang sukses dan dapat membantu orang lain dengan lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut mengajarkan kita bahwa jika memiliki motivasi dan niat yang kuat, maka suatu rencana akan tercapai. Dan video terakhir dari Young Entrepreneur Squad menjelaskan di era globalisasi ini menjalankan sebuah bisnis menjadi sangat mudah dengan pesatnya perkembangan sosial media.
Oleh karena itu, para generasi muda dapat menghasilkan uang melalui sosial media. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai IBAR ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.